Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam wala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan sehingga saya dapat membuat video ini. Salawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabatnya, serta kita sebagai umatnya yang semoga diberi syafaat olehnya kelak. Saya Fadlur Rahman Al-Farsi Saleh dari kelas 10 IPA 1 ingin membawakan kultum singkat mengenai jujur dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah, pada suatu hari Rasulullah bertanya kepada jamaahnya, kepada salah seorang jamaahnya yang bernama Abu Dujanah, "Wahai Abu Dujanah, kenapa engkau tidak pernah mengikuti ceramah subuhku?" Abu Dujanah pun menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki satu alasan." "Apa itu Abu Dujanah? Coba ceritakan kepadaku." Abu Dujanah pun menjelaskan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya adalah orang yang berasal dari keluarga tak berpunya. Anak-anak kami memakan apa saja mereka bisa makan. Di dekat rumah kami ada sebuah pohon kurma yang menjulang tinggi. Setiap pagi, setiap subuh, buahnya selalu jatuh di halaman rumah kami. Anak-anak kami memakan apa saja, sehingga saya setiap pagi harus mengumpulkan buah-buah itu dan saya kembalikan kepada pemiliknya." Mendengar cerita itu, Rasulullah pun berkaca-kaca. "Wahai Abu Dujanah, kamu tidak usah berpikir panjang lagi. Aku akan membelikan pohon ini untukmu." Rasulullah pun langsung menawar pohon itu dengan harga yang sangat tinggi kepada pemiliknya. Pemiliknya adalah seorang pemuda munafik. Namun pemuda itu menolaknya dengan keras. Rasulullah pun bingung. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Ia langsung menawar pohon itu dengan harga 10 kali lebih tinggi daripada yang ditawarkan oleh Rasul. Sehingga tanpa basa-basi, pemuda itu langsung menerima dan kegirangan menerima tawaran Abu Bakar. Melihat kejadian itu, Abu Dujanah pun menangis dan berterima kasih kepada Rasul dan Abu Bakar. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah tersebut adalah bahwa kita harus berperilaku jujur, maka itu akan membawa kita kepada kebahagiaan dan kemudahan. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah menyuruh kita berlaku jujur dalam surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida," yang berarti, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar atau jujur. Dalam ayat tersebut Allah menyuruh kita untuk bertakwa dan berperilaku jujur kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah, jujur dalam Islam dibagi menjadi 3, yaitu jujur dalam perkataan, perbuatan, dan dalam niat. Jujur dalam perkataan yaitu kita jujur menceritakan segala sesuatu sesuai dengan fakta, tidak dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi sesuatu yang dari dalam cerita tersebut. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita mengaku bersalah jika melakukan kesalahan. Kemudian jujur dalam perbuatan, kita melakukan sesuatu atau apapun itu sesuai dengan yang diamanahkan, tidak mengambil hak orang lain yang bukan milik kita. Contohnya dalam sehari-hari, jika kita menemukan dompet teman kita yang terjatuh di jalan, kita harus mengembalikannya, tidak boleh mengambil uangnya karena itu bukanlah hak milik kita. Kemudian jujur di dalam niat, yaitu melaksanakan sesuatu hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Contoh sehari-harinya, ketika kita semua sholat berjamaah di Masjid Al-Bayan ini hanya untuk mendapatkan ridho Allah semata-mata. Nah, jujur juga memiliki banyak manfaat. Yang pertama, jujur dapat membuat kita lebih percaya diri karena kita tidak perlu berbohong. Kemudian, jujur dapat membuat kita lebih mudah dipercaya orang lain, dan jujur dapat membuat hidup kita terasa lebih damai karena tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan dari orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin sekian yang saya bisa sampaikan. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan pantun terlebih dahulu.
jalan-jalan ke Raja Ampat. Di Raja Ampat ketemu ikan pari. Kalau mau hidup penuh manfaat, marilah kita jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.